Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada sesi sebelumnya tentang jenis-jenis perilaku korupsi. Dan ketika kita berbicara tentang jenis-jenis korupsi, pertama-tama yang harus kita pahami adalah bahwa istilah korupsi atau pengertian korupsi itu adalah pengertian khusus, bukan pengertian umum. Maksudnya, korupsi adalah kejahatan yang secara khusus dilakukan kepada negara. Jadi kalau kejahatan tersebut dilakukan kepada individu, maka dia tidak disebut sebagai korupsi. Memang betul bahwa korupsi secara bahasa diartikan sebagai kejahatan, kebusukan, atau perilaku tidak jujur. Akan tetapi dalam pengertian yang lebih khusus, korupsi adalah perbuatan jahat seseorang atau sekelompok orang terhadap negara dan memiliki dampak kepada kerugian negara. Jadi jika perilaku jahat tersebut dilakukan kepada individu, maka dia disebut sebagai penjahat, bukan disebut sebagai koruptor. Misalnya, ada seseorang yang diam-diam mengambil barang milik orang lain, maka dia disebut sebagai pencuri, bukan disebut sebagai koruptor. Atau seseorang mengambil barang orang lain, merampas barang orang lain secara terang-terangan, maka dia disebut sebagai perampok, bukan disebut sebagai koruptor. Karena dalam hukum positif di Indonesia saat ini, istilah korupsi adalah kejahatan yang dilakukan kepada negara. Nah, pada sesi sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada 3 yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang nomor 1 adalah suap menyuap, yang nomor 2 adalah pemerasan, dan yang nomor 3 adalah penggelapan dalam jabatan. Mengapa istilah korupsi dikaitkan dengan undang-undang? Karena sesuatu disebut sebagai perilaku korupsi adalah ketika undang-undang menyebutnya sebagai perilaku korupsi. Jika tidak dikategorikan sebagai korupsi, maka tidak disebut sebagai korupsi. Contoh, seorang PNS atau seorang pegawai negeri sipil, boleh tidak dia menggunakan fasilitas negara ketika lebaran misalnya. Jadi kalau ada PNS, dia menggunakan mobil milik kantor untuk kepentingan pribadi, itu boleh apa tidak? Nah, untuk menentukan boleh atau tidak itu tergantung aturannya. Kalau aturan mengatakan boleh, ya perilaku tersebut tidak salah. Tapi ketika aturan mengatakan itu tidak boleh, maka perilaku tersebut salah. Jadi karena korupsi ini kaitannya dengan negara, maka batasan-batasan sebuah perilaku disebut sebagai perilaku korupsi juga harus merujuk kepada undang-undang. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Baik, kemudian kita akan melanjutkan pembahasan jenis korupsi yang keempat. Jenis korupsi yang keempat adalah perbuatan curang, yang di dalam undang-undang dijelaskan bahwa perbuatan curang adalah pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Jadi mudahnya perbuatan curang ini adalah ketika sebuah kementerian atau sebuah dinas melakukan sebuah proyek, memiliki sebuah proyek misalnya membangun sebuah gedung yang nilai anggarannya 5 miliar gedung tersebut misalnya. Kemudian anggaran 5 miliar tersebut dipangkas. Dan uangnya masuk kepada kantong pribadi petugas yang melaksanakan proyek pembangunan tersebut. Nah, ini masuk dalam kategori tindak korupsi pada jenis perbuatan curang. Dan ini sangat membahayakan publik. Kenapa? Karena ketika ada pemangkasan anggaran terhadap sebuah proyek,
maka di situ sudah pasti ada penurunan kualitas, penurunan kualifikasi dari proyek tersebut. Jadi tidak mengherankan ketika ada sebuah gedung yang kemudian dikatakan ini akan bertahan 20 tahun, tapi ternyata 10 tahun sudah tidak layak digunakan, sudah roboh, maka bisa dipertanyakan apakah ada masalah dalam proses pengadaan gedung tersebut. Itu jenis korupsi yang keempat. Dan perbuatan curang ini tidak hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang bertugas dalam hal anggaran, tetapi bisa juga dilakukan oleh pemborongnya atau ahli bangunannya. Misalnya ketika di dalam pengerjaan proyek, kemudian sang pemborong atau ahli bangunan mengurangi material, maka pemborong dan ahli bangunan tersebut dapat dipidana dengan kasus pidana korupsi, meskipun dia bukan PNS, meskipun dia bukan penyelenggara negara. Mengapa? Karena perbuatan curangnya dilakukan kepada negara dan merugikan negara. Nah, kemudian jenis korupsi yang kelima adalah benturan kepentingan. Nah, ini yang sering terjadi dan sering kita lihat di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Apa itu benturan kepentingan? Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan, benturan kepentingan adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau penyewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Mudahnya begini. Jadi yang dimaksud dengan benturan kepentingan ini adalah ketika kebijakan yang diambil oleh seorang pegawai negeri atau seorang penyelenggara negara itu didasarkan pada kepentingan pribadi. Misalnya, Dinas Pendidikan. Tentu setiap tahun Dinas Pendidikan membutuhkan perusahaan swasta atau perusahaan penerbitan swasta untuk menerbitkan buku, untuk mengadakan buku ajar untuk SMP dan SMA dan sekolah-sekolah, gitu kan. Nah, ketika Dinas Pendidikan ini akan mengadakan sebuah proyek, maka yang melaksanakan proyek tersebut harus dilelang, ya, harus ditenderkan, harus disosialisasikan, sehingga nanti akan akan muncul orang-orang dari perusahaan-perusahaan berdatangan untuk menawarkan diri. Nah, nanti di antara perusahaan-perusahaan yang menawarkan diri tersebut biasanya akan diminta presentasi. Nah, dalam kondisi seperti ini rawan terjadi benturan kepentingan. Misalnya ketika salah satu perusahaan itu ternyata milik temannya sendiri atau milik kerabatnya sendiri, kemudian ditunjuk berdasarkan karena kekerabatan atau kedekatan, nah itu masuk dalam perbuatan korupsi, gitu ya. Jadi benturan kepentingan itu masuk dalam kategori korupsi. Ketika kebijakan seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak didasarkan pada kepentingan publik, tapi didasarkan kepada kepentingan pribadi. Nah, kemudian jenis korupsi yang keenam yang berikutnya adalah gratifikasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa gratifikasi adalah sebuah pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara oleh individu atau oleh kelompok berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan lain sebagainya. Nah, mudahnya yang disebut sebagai gratifikasi itu adalah hadiah. Ya, hadiah yang diberikan oleh seseorang kepada penyelenggara negara. Bisa kepada individu, bisa kepada instansi. Kalau motifnya baik, bagaimana Pak? Kalau motifnya baik, dia tetap disebut sebagai gratifikasi
dan tidak etis, gitu ya. Kenapa? Karena pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang menerima pemberian. Baik pemberian yang diberikan oleh swasta, oleh pihak swasta, artinya non negara, baik dari unsur negara itu sendiri. Misalnya, seseorang memberikan hadiah kepada seorang guru di sekolah negeri. Yang dimaksud dengan negara di sini tidak harus dalam skala makro loh ya. Negara di sini bisa dalam skala makro, bisa dalam skala meso, bisa dalam skala mikro gitu ya. Jadi yang disebut dengan negara itu ya instansi negara. Sekolah negeri masuk dalam kategori negara karena dia adalah instansi pendidikan milik negara. Misalnya ketika ada seseorang memberikan hadiah kepada seorang guru di sekolah negeri. Ini masuk dalam kategori gratifikasi. Kenapa? Karena berpotensi akan mengubah atau mempengaruhi perilaku dia terhadap anaknya. Dan ini manusiawi. Ada kecenderungan manusiawi seperti itu. Ketika misalnya seorang guru sering mendapatkan hadiah dari seorang wali murid, maka secara manusiawi, secara alamiah gitu ya, guru tersebut akan merasa berterima kasih kepada yang memberi, dan perasaan berterima kasih itu kemudian sangat mungkin diekspresikan, dimunculkan dalam sikap, yaitu pilih kasih kepada anaknya yang memberi hadiah tadi. Maka memberikan hadiah kepada pegawai negeri itu masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang. Mungkin ada pertanyaan, terus bagaimana kalau misalnya kita sangat senang kepada, misalnya dalam kasus sekolah tadi, kita sangat senang kepada guru tersebut dan kita ingin memberikan apresiasi kepada guru tersebut. Mungkin bisa diberikan apresiasi dengan cara memberikannya tidak langsung kepada gurunya, tetapi memberikannya secara prosedural, misalnya melalui sekolah, tetapi harus diketahui oleh semua pihak. Ada prosedurnya, ada mekanismenya. Kalau tidak ada mekanisme tersebut, maka tidak usah memberikan sesuatu. Demikian juga ketika seorang mahasiswa misalnya mengurus administrasi di kampus, kemudian memberikan hadiah kepada petugas administrasi, maka hal tersebut masuk dalam kategori gratifikasi dan itu dilarang. Termasuk salah satunya ketika mahasiswa memberikan hadiah kepada dosen pembimbing skripsi yang dengan pemberian tersebut mempengaruhi sikap dosen tersebut, mempengaruhi sikap perilaku dosen tersebut, sehingga dosen tersebut lebih mudah memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswa yang memberi hadiah, maka itu juga masuk dalam kategori gratifikasi. Jadi mudahnya gratifikasi ini adalah hadiah atau pemberian yang diberikan kepada pegawai negeri. Baik niatnya ikhlas lillahi ta'ala, baik niatnya tidak ikhlas atau ada motif tertentu, pemberian kepada pegawai negeri ini tidak diizinkan, tidak diperkenankan. Karena itu kalau tidak melanggar hukum, setidaknya melanggar etika, gitu ya. Nah, kemudian jenis korupsi nomor 7 yang terakhir yang ada di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 adalah seluruh perbuatan yang merugikan keuangan negara. Ini definisinya sangat umum, yaitu perbuatan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Baik teman-teman sekalian, jadi kalau kita membaca di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, di situ ada lebih dari 30 pasal yang membahas tentang tindakan korupsi. Dari pasal-pasal yang sangat banyak itu bisa dikategorikan ke dalam 7 jenis korupsi yang kita bahas pada 2 sesi ini. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan di sini. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan secara langsung melalui kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.